Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas web programming. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Muhammad Bahagia Kutrianto. Yang kedua, Oriza Amalia Tuzahra. Yang ketiga, Wisnu Hendrawan. Dan yang terakhir, Sabrina Rahmawati. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Jadi pembahasan yang pertama saya akan membuat pertama-tama yaitu HTML dan diberi judul website toko bunga. Lalu setelah itu kita kasih div class sama dengan header, terus lalu di bawahnya juga div class sama dengan logo, itu untuk membuat logo. Lalu selanjutnya H1 maaf sebentar. Lalu H1 saya beri judul toko online. Selanjutnya jangan lupa tutup kurung div-nya itu. Lalu kita kasih div lagi. Div sama dengan div class sama dengan navbar, itu untuk membuat navbarnya itu. Lalu kita kasih codingan U1 dan kasih li dan kasih nama home. Dan jangan lupa copy paste aja biar cepat ya, sebanyak 5 kali. Lalu kita ubah namanya itu, jadi kita ubah yang kedua itu jadi namanya produk, dan yang ketiga kita kasih image, keempat about, dan yang kelima kontak. Dan jangan lupa kasih tutup kurung di akhir. Lalu kasih div class sama dengan gambar. Ini untuk memasukkan gambar yang tadi kita siapkan sebelumnya. Lalu di bawahnya div class foto, dan di bawahnya itu kita kasih nama file yang dimaksud tersebut, dan misalkan itu src search matahari, dan ini nama file yang saya tadi simpan, itu nama gambarnya. Dan kita kasih H1 untuk masukkan namanya bunga, contohnya ya bunga matahari. Dan di bawahnya P untuk
harganya kita kasih 50.000, Rp 50.000 lah. Lalu isi lagi di bawahnya. Huruf, lalu masukkan beli sekarang. Dan supaya tidak saya selanjutnya untuk bunga yang pertama, saya copy paste aja biar cepat. Untuk memasukkan stok barang-barang yang lain, maksudnya saya kasih 9 barang bunga, maksudnya bunga ini yang akan saya jual, yang akan saya coding maksudnya. Dan jangan lupa yang kedua itu diubah nama yang mataharinya itu .jpg. Nah ini yang buat kita udah save tadi untuk nama filenya maksudnya. Dan ini kita kasih namanya bunga tulip, harganya masih sama, dan ini juga sama buat nama filenya yang sudah kita siapkan. Dan pokoknya di sini saya akan naruh 9 bunga ini maksudnya. Dengan bunga yang berbeda-beda. Dan jangan lupa kasih strip miring buat tutup kurung, buat yang tadi di atas itu div-nya. Lalu saya bikin lagi di class div class footer untuk bawahnya itu. Saya kasih nama copyright 2021. Dan A
dan saya isi kelompok 10. Dan jangan lupa kasih tutup garis miring tutup kurung div-nya itu. Cukup dan sekian, dan terima kasih. Dan selanjutnya untuk teman saya akan melanjutkan codingan ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian CSS-nya ya. Oke, yang pertama itu di sini ada bagian CSS yang mengatur untuk bagian bodinya. Bagian bodinya ini menggunakan margin dengan ukuran 0. Nah, ini. Margin itu digunakan untuk mengaplikasikan jarak tepi pada sebuah elemen bagian luar atau tepi garis luar. Lalu menggunakan font family-nya itu sans serif. Font family itu jenis font yang digunakan ya. Lalu selanjutnya ada untuk bagian headernya dengan ukuran margin 20 px. Warna teksnya itu warna putih. Dengan backgroundnya itu warna hijau. Dan tingginya itu 70 px. Lalu selanjutnya ini ada mengatur untuk bagian logo. Bagian logo ini menggunakan float di bagian kiri ya. Floatnya itu bagian kiri. Float itu berfungsi untuk mengatur letak elemen secara horizontal. Jadi kita bisa mengatur letak dari si logo ini tuh ingin di sebelah mana. Ini kita taruh logonya di sebelah kiri. Lalu ada untuk mengatur navbar, floatnya itu sebelah kanan. Lalu selanjutnya ada untuk mengatur ini navbar ul dengan menggunakan list style-nya itu nggak ada, kita tidak menggunakan list style. List style itu apa sih? List style itu biasanya tuh digunakan secara khusus untuk menandai daftar item dari suatu list yang dibuat. Jenis penanda yang diinginkan itu bisa berupa kotak, lingkaran, angka huruf, dan sebagainya. Tapi kita di sini tidak menggunakan list style. Nah, lalu ada padding topnya itu 10 pixel. Apa sih padding itu? Padding adalah sebuah sebutan untuk spasi atau ruang di antara konten dan border. Nah, ini mengatur untuk bagian atasnya ya. Ini selanjutnya ada untuk navbar uli. Di sini ada kita menggunakan display-nya itu inline. Display itu salah satu properti dalam CSS yang berguna untuk mengatur tampilnya suatu elemen. Nah, apa sih artinya dari display inline? Jadi, display inline itu hanya memblok sesuai dengan konten yang ada pada elemen tersebut. Kita tidak dapat mengubah atau mengatur nilai lebar dan tinggi dari elemen tersebut. Lalu kita menggunakan marginnya itu 10 px. Selanjutnya ada navbar uli. Ini untuk bagian yang A-nya itu. Kita tidak menggunakan text decoration. Text decoration itu ini tuh berfungsi untuk menambahkan garis ya, garis di bawah kalimat. Lalu ini warnanya itu colornya, warna teksnya itu warna putih. Selanjutnya ini ada untuk mengatur navbar uli a hover. Jadi hover ini tuh kita tuh bisa digunakan untuk memilih elemen ketika kita tuh mengarahkan mouse ke kalimatnya, di atas kalimat itu. Kita menggunakan border bottomnya itu 2px dan warna putih ya, ini bordernya itu warna putih. Yang selanjutnya itu ada bagian gambar, ini untuk mengatur bagian gambar dengan lebar 90%. Jenis displaynya itu grid, kotak-kotak itu. Nah, ini tuh untuk apa sih? Nah, ini tuh gunanya untuk
memecah satu kolom menjadi beberapa bagian atau beberapa blok ya. Ini kita memecah menjadi 3 bagian. Dengan ukurannya itu 1 FR atau 1 fraction. Ini marginnya itu auto atau otomatis. Selanjutnya ini untuk mengatur bagian gambar yang image. Image-nya itu ukuran lebarnya itu 300 pixel. Lalu ini untuk mengatur yang bagian foto dengan bordernya itu ukuran 1 pixel dan warnanya itu hitam. Ukuran marginnya 10 pixel. Ini itu perataan teks. Jadi perataan teksnya itu center atau di tengah. Nanti si teksnya itu akan ada di tengah. Ini untuk mengatur foto yang link, bagian link. Di dalam tag ini foto, tapi ininya yang link. Dengan ukuran bordernya 1 pixel. Warnanya itu warna hijau. Ukuran paddingnya 10 pixel. Warna teksnya itu warna putih dengan background warna hijau. Ini kita tidak menggunakan text decoration, tidak menggunakan garis bawah di bawah kalimat. Dengan border radiusnya itu 20 pixel dan kursornya itu ini pointer ya. Nah ini pointer. Lalu ini ada bagian footernya. Perataan teksnya itu di tengah sama center. Ukuran marginnya itu 20 pixel. Warnanya itu warna putih. Warna teksnya dengan background warna hijau. Dan tingginya 70 pixel. Lalu ini yang mengatur yang bagian P-nya, bagian paragrafnya. Ukuran padding top atau padding bagian atasnya itu 25 pixel. Dan yang ini untuk mengatur bagian yang link. Tidak menggunakan text decoration. Dan ini menggunakan warnanya itu warna putih. Oke, di sini tampilan webnya seperti ini. Tampilan web yang kami buat. Ini floatnya itu di sebelah kiri ya, kita menggunakan float di sebelah kiri, yang ini di sebelah kanan. Lalu ini bordernya itu warna putih. Nah, yang ini tuh ini satu kolom. Tapi dibagi menjadi 3 blok, 3 bagian dengan ukuran yang sama menggunakan tag yang tadi. Ini image-nya. Oke, seperti ini tampilan webnya. Yang ini bagian footernya. Seperti ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagian CSS dan tampilan webnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.